tepatnya buat Homsur. Jadi semoga Homsur nonton video ini dan tidak ada lagi kata-kata yang benar-benar murni mas, terkecuali transistor yang lama-lama asli produk Jepang itu menggunakan datasheet dalamnya itu menggunakan jalur mas. Nah, usahakan tatal bekas boran jangan sampai ada menyelip di salah satu komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ditemani Bang Budi lagi. Nih, lagi masang apa Bang Budi? Crossover. Masang crossover. Apa tadi Bang Budi nama? Crossover. Crossover. Jadi Bang Budi kita lagi masang komponen. Coba tunjukkan Bang Budi kerjaan Bang Budi. Nah, itu lagi memasang kabelnya kata Bang Budi. Oke, sahabat-sahabat, jadi di sini saya ingin berbagi sedikit tentang sebuah komentar-komentar dari sahabat-sahabat, tepatnya buat Homsur. Jadi semoga Homsur menonton video ini, karena sangat banyak sekali komentar dari Homsur tentang sebuah video saya mengenai transistor yang kebanyakan dan yang lain-lain. Jadi begini buat Homsur, untuk mengikuti karakter power sebuah zaman yang lama. Memang karakter power yang zaman lama itu hanya 2 set atau 1 set per mononya. Tapi yang perlu Homsur ketahui untuk di bagian transistornya, apakah di zaman sekarang ini masih ada jual. Karena sepengalaman saya untuk power seperti katakanlah yang dulu-dulunya itu menggunakan terapo 20 ampere tapi hanya menggunakan 1 atau 2 set. Tapi dia punya kualitas transistor itu walaupun panasnya sekian derajat itu tidak bakalan jebol. Nah, sekarang terbanding terbalik. Coba transistor sekarang Homsur hajar menggunakan panas seperti power yang lama itu, kemungkinan umurnya tidak bisa panjang. Dan kebanyakan juga sahabat-sahabat berkomentar, Bang, saya merakit power memang suka karakternya panas, tapi malahan dipasang kipas. Seharusnya kalau memang suka dengan karakter panas, jangan dipasang kipas lagi. Biarkan semuanya ditutup habis, jangan ada ventilasi di situ. Nah, di situ bisa sahabat perbandingkan mana yang lebih tahan menggunakan transistor banyak dan transistor sedikit dan terapo besar. Perbandingan antara transistor yang lama dengan transistor zaman sekarang. Karena sepengalaman saya untuk di bagian transistor yang lama itu untuk datasheet jalur di dalam transistor tersebut menggunakan jalur mas. Nah, sekarang transistor datasheet sekarang untuk di bagian jalur datasheetnya itu menggunakan semi mas atau tembaga atau kuningan, dan tidak ada lagi kata-kata yang benar-benar murni mas, terkecuali transistor yang lama-lama asli produk Jepang itu menggunakan datasheet dalamnya itu menggunakan jalur mas. Nah, sekarang bisa Homsur pecahkan dan sekarang coba dilebur apakah ada mengandung emasnya atau tidak. Sekarang mengandung kuningan, bukan emas lagi. Nah, itulah yang menyebabkan transistor di zaman sekarang tidak bisa menahan panas sekian derajat. Jangankan sampai 50 derajat, kemungkinan 3 atau 40 derajat saja transistor sekarang udah lewat. Nah, itulah perbedaan untuk karakter lama dengan karakter sekarang. Nah, buat Homsur, apapun itu komentarnya, saya ucapkan semoga sukses selalu. Dan apapun itu komentarnya, yang penting versinya kita masing-masing. Jadi buat Homsur, versinya Homsur silahkan, monggo, tidak masalah. Dan saya versinya saya sendiri, karena saya menjaga kualitas kerja saya demi memenuhi permintaan konsumen, dan Homsur berkomentar hanya konsumsi pribadi. Nah, seandainya permintaan dari konsumen sahabat meminta transistornya sampai 6 set atau 8 set, tapi saya mengatakan cukup 2 set udah oke untuk 18. Apakah konsumen tidak kecewa? Saya rasa konsumen tetap kecewa. Nah, itulah saya mengambil keputusan sesuai dengan permintaan. Kalau pribadi saya menggunakan 1 set transistor itu bisa kuat
Untuk apa saya memakai transistor sebanyak-banyak mungkin? Justru memang betul boros transistor. Tapi kemauan di power-power zaman sekarang ketimbang terbalik dibandingkan power-power zaman dahulu. Karena transistor zaman dahulu itu memang betul-betul isi di dalam data sheetnya itu menggunakan kandung kadar emasnya. Kalau sekarang sudah tidak ada mengandung kadar emasnya, tinggal kadar kuningan saja. Sebab dari itu untuk transistor sekarang tidak bisa kita handalkan dengan panas. Jadi kalau masalah panas, semua power buatan siapapun itu pasti panas. Bagaimana cara supaya untuk sebuah power itu panasnya tidak berlebihan dan tidak merusak di bagian transistor yang bertipe sekarang atau versinya sekarang. Maka dari itu 2 transistor masih panas tambah lagi 1, 3 transistor panas tambah lagi 1, 4 transistor masih panas, dan kita dapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, seperti itulah tanggapan saya buat Om Sur yang sudah beberapa hari ini komentarnya sangat banyak sekali. Terima kasih buat Om Sur atas semua komentarnya, sedikit menjadi inspirasi saya. Dan buat sahabat-sahabat jangan sampai salah mengartikan dari komentar-komentar dari Om Sur. Jadi kalau sahabat mengikuti komentar-komentar dari Om Sur, kemungkinan sahabat sedikit kecewa. Saya sendiri sudah mengalami hal tersebut yang diucapkan atau dikomentari oleh Om Sur. Jadi saya sudah bermacam-macam, saya sudah praktek bagaimana. Jadi hasilnya saya sudah tahu, bukan hanya sekedar teori, pikiran, tapi tidak dipraktekkan itu hasilnya juga nihil. Ada baiknya begitu dapat teorinya, praktekkan langsung. Itu pasti tahu hasil gimana nya. Jadi kebetulan juga hari ini baru datang dari kondangan. Walaupun tidak ganteng-ganteng amat, cukup lah. Tapi udah laku gitu kan. Daripada Bang Budi ganteng-ganteng tak laku-laku kan susah juga. Udah laku Bang Budi? Udah kata Bang Budi. Oke lah buat sahabat-sahabat, jadi saksikan video saya berikut ini pengetesan power. Kebetulan di sana juga sudah ajan. Pengetesan power sahabat kita yang dari Sambas. Kemarin sahabat kita yang dari Sambas pesan power tanpa terapo, cuman sedikit mengalami kendala karena pemasangan di bagian trafonya itu bekas lubang bor menimbulkan serbuk kecil-kecil. Ditiup kipas angin bor, hasilnya tatalan itu menyebar ke mana-mana, dan ada salah satu tatalan tersebut menyelit di salah satu komponen. Alhasilnya jika disenggol dikit-dikit dia akan bermasalah. Nah, itu aja permasalahan untuk sahabat kita yang berada di Sambas. Oke, buat sahabat-sahabat yang berada di Sambas, saksikan video saya pengetesannya yang berikut ini. Lanjutkan. Jadi hari ini saya ingin coba mengetes sebuah power dan 4 buah crossover pesanan dari sahabat-sahabat. Jadi setelah pengetesan ini semua barang akan saya kirim ke daerah tujuan masing-masing. Salah satunya ada di bagian Sambas, ada di bagian Sulawesi, ada di bagian Sumatera, dan ada di bagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi untuk tujuan arah sebuah power ini masing-masing. Jadi di sini saya sedang mengetes atau menguji coba sebuah power Pak Bos kita atau sahabat kita yang berada di Sambas. Jadi kemarin Pak Bos kita ini pesan tanpa terapo untuk sebuah power ini. Teraponya Pak Bos kita pasang sendiri. Nah, sedikit berbagi info atau pengalaman buat sahabat-sahabat yang pesan power tanpa terapo. Di saat pengeboran lubang terapo, karena saya tidak mengebor lubang terapo terlebih dahulu karena takutnya tidak tepat dengan terapo atau tapak terapo yang sahabat mau gunakan. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat, kalau di saat mengebor tapak terapo atau sekrup lubang terapo yang 4 sudut ini, usahakan tatal bekas boran jangan sampai ada menyelip di salah satu komponen. Jadi untuk sebuah power tanpa terapo seperti ini, jadi untuk pengeboran, di saat sahabat ngebor, tatalan boran itu tertiup angin bor, otomatis dia menyebar kemana-mana. Nah, ada baiknya saran saya buat sahabat-sahabat di saat mengebor tempat sekrup, sahabat putar balik. Jadi ngebornya dari belakang, bukan dari dalam sini. Supaya tatalan bor itu tidak menyebar untuk ke seluruh ruangan, sehingga menyebabkan salah satu di antara serbuk boran itu menempel ke salah satu komponen. Nah, disitulah yang bisa menyebabkan kegagalan dalam pengetesan. Jadi itu sedikit berbagi informasi buat sahabat-sahabat. Dan yang kedua, saya ingin berbagi informasi dengan sahabat-sahabat jika mempunyai perangkat seperti ini. Jadi kebetulan juga di sini ada ibu-ibu lagi mau kondangan. Nah itu ada ada cewek-cewek yang mau pergi kondangan. Jadi saya ingin berbagi sedikit pengalaman buat sahabat-sahabat di saat menyimpan perangkat. Contohnya seperti ini. Saya coba pinggirkan dulu. Nah, di saat sahabat menyimpan perangkat,
itu usahakan jangan bertepatan di atas trafo seperti ini. Nah, sahabat bisa dengar ada menimbulkan suara getaran atau suara dengungan kalau menyimpan perangkat langsung tanpa dibatasi lagi, itu menimbulkan suara dengungan. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat, kalau mempunyai perangkat-perangkat seperti ini, nah, bisa turunkan, dengungannya hilang. Kalau menyimpan perangkat seperti ini, ada baiknya dialas atau dilapisi dengan papan kritik atau yang sejenisnya untuk menghindari hajaran radiasi trafo ke perangkat tune control ini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi di sini saya ingin cek sound atau mengetes sebuah power dan crossover. Jadi di sini saya coba menggunakan lagu cek sound dengan kawan lama. Kita dengar untuk musiknya cek sound sekaligus menguji coba sebuah power dan tune control crossover ini. Oke, cek sound bersama teman lama. Jangan dulu, guys.